Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Waalaikumsalam. telah hadir malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur, diberi kesempatan ya. Malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa berjumpa kembali di acara Bincang Santai Korporasi seri ke-35. Malam hari ini kita membahas tentang Bank Syariah Indonesia menghadapi masalah IT. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelumnya kami memperkenalkan dulu, kami adalah kantor konsul manajemen yang membantu perusahaan klien untuk membangun sistem manajemen ya, dari sisi marketing, dari sisi operasional, dari sisi finance. Kami tiap bulan membantu para perusahaan klien untuk bagaimana setiap bulan itu ada progres step by step membangun perusahaan, memperbaiki perusahaan, membenahi sistem manajemen, tata kelola manajemen yang nantinya ada perubahan yang signifikan untuk kemajuan perusahaan klien. Malam hari ini kita membahas tentang korporasi ya, di mana kami ini setiap harinya memberikan materi-materi tentang kaitannya dengan bisnis, manajemen, dan korporasi di grup-grup kami itu. Kita memberikan pemahaman, pembelajaran kepada para entrepreneur, para pelaku usaha bisnis, ya, para founder perusahaan, bagaimana membangun sistem manajemen yang kami dengan tema besar kami itu korporatisasi, ya. Bagaimana perusahaan itu tiap ada perkembangan progres untuk memperbaiki daripada tata kelola manajemen dan juga proses korporatisasi. Apa itu korporatisasi? Yaitu proses transformasi perusahaan dari perusahaan perorangan, BUMN, menjadi korporasi yang fully corporate design, artinya tanpa pemegang saham pengendali dan juga dia beroperasi di lebih 100 negara. Nah, malam hari ini tentang Bank Syariah Indonesia yang beberapa hari ini ya itu dikeluhkan oleh masyarakat kita itu mengenai IT yang sedang bermasalah gitu. Padahal kita tahu bahwa IT itu dalam bank itu adalah hal yang sangat krusial. Kita tiap hari untuk transaksi itu menggunakan sistem IT ya, untuk transfer, kemudian untuk sekarang lagi zamannya itu beli pulsa, beli bayar listrik, bayar air itu melalui HP saja. Nah, ini malah justru ini lagi kesusahan dalam untuk melakukan transaksi seperti itu, terutama pada nasabah BSI. Malam hari ini akan kita bahas dari sisi kinerja keuangan perusahaan. Ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan pandangan lain dari sisi IT. Ya. Kami karena konsennya ini adalah strategic and finance, jadi yang kita bahas kaitannya dengan
kinerja keuangan perusahaan. Apakah dengan data-data keuangan itu berpengaruh terhadap masalah-masalah IT juga? Nah, nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita pernah membahas tentang perusahaan-perusahaan ternama ya. Pernah tempoh hari tentang Revlon ya. Bagaimana sepak terjang Revlon yang sampai sekarang itu ada isu bangkrut gitu. Kemudian tempoh hari tentang IPO perusahaan juga kita bahas. Berapa kali IPO perusahaan yang sudah IPO kita bahas, bagaimana prospeknya ke depannya, bagaimana proyeksi keuangan ke depan seperti apa, itu kita bahas, di mana harapannya dengan pembahasan itu kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan para founder yang sedang merintis membangun perusahaan itu mengerti polanya sehingga meminimalisir untuk hal-hal yang sifatnya itu yang membuat perusahaan itu menjadi tidak menjadi goyang dalam artian itu pembenahan sistem manajemennya dari sisi finance-nya. Nah, kita bantu seperti itu. Baik, malam hari ini sudah bergabung dengan Bu Asti ya, pembicara kita. Beliau nanti akan membahas dari sisi finance-nya, apakah sebenarnya kalau kita lihat di media sosial itu ya banyak itu tulisan yang larinya kemana-mana, akhirnya isunya ke politik lah ya, ada karena apa sifatnya syariah dihubungkan dengan akan ada penghapusan bank syariah lah atau bagaimana, saya kurang begitu tidak mengerti ya. Kemarin kita bahas dari sisi finance ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Asti tentang finance, apakah nanti akibatnya mungkin nanti akan menyentuh IT ya, nanti akan kita bahas dari materi tersebut. Baik, silakan Bu Asti, sambil menunggu peserta yang lain, mungkin masih ada yang belum masuk, monggo kita persilakan. Oke, terima kasih Pak Firman. Selamat malam, semoga wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah setelah berapa lama ya nggak ada BSKK, mungkin sekarang ada BSKK dengan ini ya, dengan tema BSI ya. Jadi sebagaimana kita tahu sebelum-sebelumnya ini BSI ini agak susah diakses, jadi ada kendala dengan sistem perbankan, mobile bankingnya. Jadi baik ATM juga maupun mobile banking ini diisukan ada semacam serangan cyber security seperti itu. Jadi apakah benar hal ini ada kaitannya dengan kinerja ya? Jadi kalau kita cermati sebenarnya BSI ini memang saking besarnya. Jadi karena sebagaimana kita tahu ini awal cikal bakal ini adalah dari Bank BRI ya, BRI Syariah. Makanya kalau di kode emiten itu kodenya adalah BRIS seperti itu, karena memang asal mulanya adalah Bank BRI Syariah seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang BRI Syariah ini sebenarnya dari sebelum mereka ini di merger pada tahun 2021 ini oleh Kementerian BUMN ya, ini sistem IT-nya itu sebenarnya paling bagus di antara bank syariah lain seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini di tahun 2012 ini mereka sudah mempunyai aplikasi di 4 platform ya, 4 platform ini apa namanya market apps ya. Jadi ada di Android, ada di App Store, kemudian ada di BlackBerry Market, kemudian ada juga di ini apa namanya Nokia Mobile, Nokia Store seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya mereka dari tahun 2012 sebelum merger pun atau sebelum bergabung itu mereka sudah
paling kuat sebenarnya sistem IT-nya, sistem mobile banking-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2027 ini mereka asal mulanya sejarahnya adalah dari Bank Jasa Arta yang diakuisisi oleh Bank BRI, kemudian di rebranding namanya menjadi Bank BRI Syariah seperti itu. Jadi dalam perjalanannya ini Bank BRI Syariah ini mereka bertransformasi membesar, kemudian pada tahun 2021 ini bergabung ya dengan Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah seperti itu, membentuk suatu konsorsium bank syariah yang besar seperti itu melalui aksi akuisisi dan merger seperti itu, melalui aksi merger ya khususnya seperti itu. Jadi memang pada saat bergabung ini otomatis asetnya pasti besar sekali seperti itu. Jadi baik aset, kemudian dari segi dana pihak ketiga, dari segi pembiayaan ini otomatis membesar seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini memang pada asalnya, pada mulanya adalah sudah cukup bagus BRI Syariah ini di antara bank-bank syariah lain yang ada di Indonesia seperti itu IT-nya. Nah kemudian apa sih visi misinya? Jadi karena mereka sudah merger, sudah bergabung, ini otomatis visi misinya otomatis berubah, yaitu ingin menjadi top 10 Global Islamic Bank atau 10 besar bank muslim ya, bank syariah di global ya, bank syariah di dunia seperti itu. Kemudian kalau kita lihat misinya ini juga otomatis bertransformasi dari yang awalnya dari Bank BRI Syariah ini menjadi lebih besar seperti itu. Jadi karena mereka sudah merger, jadi misinya adalah kita bisa lihat di sini memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Kemudian menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Kemudian menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Jadi otomatis dari segi penataan atau dari segi transformasi human capital atau dari segi human resource ini juga ikut membaik seperti itu. Jadi, kemudian apa aja sih yang yang menjadi corporate culture ya atau nilai perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ini karena mereka BUMN, ini mereka juga sama-sama mengadopsi corporate value yang namanya akhlak seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini akhlak ini adalah kepanjangan dari singkatan dari amanah, harmonis, adaptif, kompeten, loyal, dan kolaboratif seperti itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa BUMN ini mereka juga mempunyai atau memiliki corporate value yang sama ya. Kemudian dari segi jumlah karyawan ini mencapai 18.581 di Indonesia. Kemudian dari segi kantor wilayah ini juga dan ATM ini juga sudah cukup besar karena memang merger ya atau gabungan dari beberapa bank yaitu 3 bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mandiri dan Bank BRI. Kemudian kalau kita lihat dari segi ranking atau kita benchmark ke institusi perbankan ini karena mereka sudah merger dan asetnya membesar, ini Bank Syariah Indonesia ini sendiri asetnya termasuk raksasa seperti itu kalau di Indonesia, karena kalau dibandingkan dengan aset perbankan syariah ini sudah 50%-nya seperti itu dari perbankan syariah di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang kan ada kompetitornya ya di Indonesia, misalkan seperti mungkin saya sebut aja sedikit seperti yang kodenya BTPS seperti itu juga syariah, namun dengan market value yang lebih kecil seperti itu. Kemudian dari segi pembiayaan itu juga dan dana pihak ketiga ini kalau 12%, 12,11 dibandingkan ke 12,93 ini bisa sudah hampir 100% seperti itu, bisa dibilang 90% lebih seperti itu dari dana pihak ketiga yang ada di perbankan syariah. Kemudian dari segi ekuitas itu juga cukup besar seperti itu. Jadi kalau misalkan perbankan syariah ini membesar dan bisa menguasai market share-nya perbankan nasional, ini juga bisa dibayangkan bahwa Bank Syariah Indonesia ini akan juga ikut membesar seperti itu.
seiring dengan membesarnya market bank syariah di Indonesia. Jadi apa aja sih produk dan layanan bank syariah Indonesia? Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah individual banking atau consumer banking. Jadi seperti di bank konvensional ya. Jadi ada ATM, ada tabungan, ada deposito dan sebagainya. Kemudian ada simpanan emas, kemudian tabungan haji umroh, kemudian investasi seperti saham, reksadana dan sebagainya. Kemudian pembiayaan atau financing misalkan seperti ini apa namanya KUR ya, seperti itu, seperti kredit yang tentunya akadnya pasti mudarobah atau murabah seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan akad syariah. Kemudian ada cash management ya, yang biasanya digunakan perusahaan untuk mengatur ini ya payroll atau penggajian seperti itu. Kemudian ada juga treasury. Treasury ini dia seperti bendaharaan seperti bendahara seperti itu. Kemudian jadi kalau dari segi produk itu memang dia sudah sangat lengkap sekali. Jadi produk yang ada di bank konvensional itu mereka juga memiliki seperti itu. Kemudian kalau dari segi stakeholder, shareholder dan pemegang saham ini karena ini adalah gabungan dari merger dari 3 bank itu otomatis untuk pemegang sahamnya ini adalah induk dari bank-bank yang di merger sebelumnya. Jadi ada Bank Mandiri, ada Bank Negara Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia, kemudian ada juga Negara Republik Indonesia sebagai ini ya, sebagai pemegang saham seri A. Kemudian ada juga proporsi untuk masyarakat umum. Kita bisa lihat di sini masyarakat ini ada 9,91% seperti itu. Kemudian untuk yang lain ini otomatis adalah pemegang saham pengendali seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI seperti itu, karena mereka menguasai lebih dari 5%. Kemudian market cap-nya adalah yang terbesar di Indonesia. Jadi sampai saat ini market cap-nya adalah 74 triliun. Jadi memang lebih besar, hampir 2 kalinya dari kompetitornya seperti itu. Kemudian dari segi dividen ini juga pada umum seperti dividen bank pada umumnya yang berkisar 1-3% seperti itu. Jadi dari segi perjalanan korporatisasi ya, kita bisa melihat bahwa Bank Syariah Indonesia ini sudah mencapai pada tahap ke-7 seperti itu. Jadi untuk korporatisasinya walaupun dia masih ada pemegang saham pengendali, namun untuk sistem manajemen ini sudah banyak yang tertata seperti itu. Kemudian apa aja sih yang menjadi concern ya di Bank Syariah Indonesia ini? Jadi dengan belanja aset yang segitu besar, kalau kita baca berita mungkin kita bisa mengetahui bahwa belanja asetnya sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah cukup besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat anggarannya ini adalah 510 miliar seperti itu. Jadi sudah dinaikkan dari tahun sebelumnya. Nah, ini pasti akan tercermin pada beban dan istilahnya seperti beban usaha seperti itu, karena itu kan dianggap investasi seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ini apa aja sih yang menjadi masalah. Jadi memang yang terakhir ini adalah infonya adalah adanya ancaman kejahatan cyber terhadap nasabah BSI. Jadi memang karena adanya upaya untuk peretasan atau hack ya, atau cyber security ini. Jadi ada beberapa yang mengeluhkan adanya kejahatan cyber seperti itu. Misalkan adanya phishing atau pencurian password. Kemudian ada juga yang mengeluhkan bahwa adanya skimming di ATM bersama seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya dari segi manajemen itu mereka sudah memastikan bahwa data dan dana nasabah ini aman. Kalau kita lihat memang di pergerakan harga saham secara teknikal itu
pada saat terjadinya serangan ini, pada saat terjadinya sistem down ini, itu memang ada kepanikan pasar ya. Jadi pada saat tanggal 7, tanggal 8 ini kita bisa lihat di sini ada banyak dana keluar seperti itu. Jadi otomatis ada penurunan harga saham. Jadi kalau kita lihat di sini ini perubahannya ini bisa sampai 12%, walaupun setelah itu dia kembali lagi normal seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada dana yang keluar secara teknikal, ini ada dana yang keluar dari market. Jadi ada aksi jual yang menyebabkan harga saham BRI Bank Syariah Indonesia ini tertekan seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini di 1 bulan terakhir ini ada banyak penjualan. Dari segi kinerja neraca, kita bisa lihat di sini bahwa untuk aset, hutang, dan ekuitas ini relatif stabil dan kinerjanya bagus dari tahun ke tahun. Dan dari segi belanja IT ini sebenarnya juga dari tahun ke tahun ini cukup besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada kenaikan yang cukup signifikan ya pada saat dari tahun 2020 ke tahun 2021 seperti ini. Bahkan kenaikannya besar sekali. Jadi kalau kita merujuk ke berita itu bahwa dari tahun 2022 ke 2023 ini ada lompatan sebanyak 2 kali lipat seperti itu untuk belanja IT seperti itu, untuk investasi IT. Kemudian dari segi laba rugi, Bank Syariah Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini juga relatif stabil dari segi beban usaha maupun laba. Kemudian dari segi pendapatan juga sempat turun pada tahun 2021, namun naik lagi pada tahun 2022 seperti itu. Jadi dari segi laba ini malah relatif stabil. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi yang cukup bagus ya di Bank Syariah Indonesia ini. Mungkin nanti kita bisa lihat di indikator kinerja BOPO ya, biaya operasional terhadap pendapatan operasional seperti itu. Jadi BOPO-nya sendiri juga cukup stabil seperti itu. Kemudian dari segi arus kas, kita bisa lihat di sini bahwa penurunan arus kas bersihnya pada tahun 2022 ini disebabkan karena adanya penyalur pembiayaan. Jadi ada penyalur pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 ini sebenarnya 2019 sampai 2021 ini selalu naik seperti itu. Cuma di tahun 2022 ini memang ada penurunan penyaluran pembiayaan seperti itu. Jadi penyaluran pembiayaannya lebih tinggi daripada dari tahun sebelumnya. Kemudian dari segi arus kas dari aktivitas pendanaan ini memang dia naik karena pada tahun 2021 ini kemarin mereka melakukan track issue ya, seperti 2022 awal seperti itu. Mereka melakukan track issue dan 2021 ini juga ada track issue. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan ini naik, sedangkan dari arus kas investasi ini relatif stabil dan tidak terlalu, kita bisa lihat di sini arus kas investasi ini cukup stabil dan tidak terlalu ada signifikansi seperti itu. Kemudian dari segi kinerja, jadi sebagaimana kita diskusikan di depan tadi, untuk BOPO-nya ini relatif stabil. Jadi kalau kita lihat di bank itu memang ada beberapa indikator yang khusus ya, yang khas dibandingkan industri lain, yaitu misalkan rasio kecukupan modal. Jadi atau kita bisa lihat ini adalah di sini adalah singkatannya adalah CAR, capital adequacy ratio. Nah, ini sangat khusus sekali kalau di perbankan seperti itu. Kalau kita lihat di sini CAR-nya ini cukup stabil. Kita bisa lihat di sini dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan, kemudian hampir sama lah istilahnya. Kemudian dari BOPO ini juga cukup efisien dan relatif stabil, bahkan di tahun 2022 ini efisiensinya cukup tinggi seperti itu karena rasionya semakin menurun seperti itu, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Kemudian dari segi non performing financing atau NPL ya biasanya kalau di bank konvensional. Jadi
atau dengan kata lain pinjaman yang tidak tertagih ini juga dia cukup stabil juga, bahkan cenderung turun dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi untuk pemberian pembiayaan ini memang dia relatif stabil seperti itu. Kemudian sama halnya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari nasabah seperti itu. Dana pihak ketiga ini juga cukup stabil. Jadi kita lihat ini dari tahun ke tahun ini tidak terlalu signifikan bedanya. Bahkan tahun 2020 ke 2021 ini pada saat sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia, ini ada lompatan seperti itu, lompatan DPK ya, karena memang asetnya kan membesar seperti itu. Kemudian dari segi pembiayaan dia juga mengikuti pertumbuhan dana pihak ketiga, karena memang kalau di perbankan kan kalau DPK-nya naik otomatis pembiayaannya harus naik, karena untuk menyalurkan dana yang berlebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang antara DPK dan pembiayaan ini hampir sama dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Bank Syariah Indonesia ini adalah dari segi core business ini adalah mereka menjalankan core business perbankan syariah, kemudian hasil merger dari 3 bank syariah di Indonesia, kemudian otomatis asetnya juga membesar ya, paling besar di Indonesia. Kemudian korporatisasi BSI ini sudah berada pada tahap ke-7, corporate life cycle. Kemudian untuk segi arus kas operasional ini tahun 2022 memang lebih rendah daripada tahun 2021 karena adanya penyaluran pembiayaan yang lebih tinggi. Kemudian tren labanya cukup stabil dan kemudian tren BOPO-nya juga bagus, semakin menurun dan semakin efisien. Kemudian adanya pinjaman yang tidak tertagih ini kualitasnya bagus karena ada penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan juga menunjukkan adanya kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi kalau dari segi kinerja sebenarnya Bank Syariah Indonesia ini cukup bagus seperti ini. Tidak ada hal yang dikhawatirkan seperti itu karena memang belanja IT-nya juga dari pihak manajemen juga dari tahun ke tahun selalu naik seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Firman. Monggo Pak Firman. Ya, baik Bu Asti. Kalau kita lihat tadi dia untuk mengenai nilai saham, ini kan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Saya dengar itu di kawan-kawan BSI itu jangankan investor sahamnya ya, penabungnya itu pada bingung semua itu mau narik uangnya di BSI dan bingung. Nah, itu bagaimana menurut kacamata dari Mbak Asti untuk penurunan nilai ini yang berakibat nanti kinerja perusahaan juga akan turun? Iya, jadi kalau mengenai ini ya, mengenai mungkin kalau nasabah itu kan yang dikejar kan kenyamanan ya Pak Firman ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi mungkin kalau kita lihat tadi itu dana pihak ketiganya kan memang membesar ya. Jadi di slide tadi ini ya. Dari slide ini tadi DPK-nya istilahnya uangnya orang ya yang ditabung di situ itu cukup besar. Jadi kalau memang ada penarikan ya, misalnya ada rush kayak gitu ya, itu kan baru akan kita lihat mungkin di kuartal berikutnya seperti itu. Jadi kalau sekarang kan bulan Mei ya, mungkin di kuartal berikutnya baru kita bisa lihat itu apakah itu DPK-nya, apakah kasus IT ini yang yang down ini akan direspon masyarakat ini ditarik seperti itu dananya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, nanti mungkin di akhir tahun seperti itu baru kita akan tahu seperti itu. Gitu.
Ya, baik. Jadi secara keuangan itu sudah cukup bagus, cuman memang ada hal yang kaitannya peretasan tadi yang membuat memang ini layanan yang cukup mengganggu ya, layanan IT-nya cukup mengganggu. Tapi secara keuangan baik-baik saja gitu ya, Bu Asti, simpulannya ya. Iya, jadi dari segi kinerja sih cukup bagus, jadi dan stabil juga seperti itu. Namun mungkin untuk dana pihak ketiga dan pembiayaan ini baru kita akan tahu nanti di kuartal berikutnya seperti itu. Karena kalau dana pihak ketiganya turun tuh biasanya pembiayaan akan turun karena kalau fungsinya bank itu kan memang untuk ini ya, untuk menyalurkan dana berlebih ya seperti itu. Jadi kalau dana pihak ketiganya turun ya biasanya pembiayaannya akan turun juga seperti itu. Oke, baik. Ya. Silakan dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi kaitannya materi malam hari ini tentang BSI menghadapi masalah IT, apakah ini juga berpengaruh pada kinerja keuangannya? Monggo silakan ada yang bertanya, menyampaikan pendapat ataupun menanggapi secara IT ya, mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang expert di bidang IT, bisa ikut-ikut menyumbang pendapatnya atau ada pandangan lain. Silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Farisi. Wah, ini Saya tunggu yang IT kok belum tanya-tanya ya. Saya. wajahnya pangling ya. Silakan, Pak Farisi. Ya ini habis bekam. Izin tanya Mbak Esti, kalau tadi dijelaskan dana pihak ketiga terus dibanding ke penyaluran itu kalau saya lihat justru semakin menurun penggunaannya. Nah, itu apakah itu tanda-tanda buruk atau tanda-tanda baik? Nah, terus kalau apabila kita simpan saham ini dalam waktu 30 tahun ke depan, sampai 30 tahun ke depan kira-kira aman tidak? Terus yang ketiga, lupa saya. Ya itu dua itu aja dulu. Terima kasih. Ya. Monggo Bu Asti langsung dijawab aja. Dana pihak ketiga ya Pak Faris ya. Jadi kalau misalkan dana ketiga, sebagaimana tadi kita diskusikan ya, jadi kalau dana pihak ketiga dengan pembiayaan tuh sebenarnya harusnya sih dia ini apa namanya linear seperti itu. Jadi kalau dana pihak ketiganya besar ya otomatis pembiayaannya harus disalurkan seperti itu. Karena kan perusahaan Bank Syariah Indonesia kan ada ini ada kewajiban ya untuk apa namanya kalau di ini apa namanya saya nggak tahu sih kalau di bank syariah ini namanya apa ya. Kalau di bank konvensional kan seperti interest gitu ya, seperti rate ya, seperti interest rate ya. Kalau di bank syariah itu mungkin seperti kayak apa bagi hasil itu tadi ya, seperti itu. Margin. Nah istilahnya margin. Jadi kalau di bank syariah itu dia memberikan margin ke nasabah ya otomatis dia harus disalurkan ini harus pembiayaannya seperti itu. Kalau masalah menurun atau tidak ya baru akan kita ketahui ini di kuartal berikutnya seperti itu. Jadi memang kalau ya itu tadi sebagaimana saya sebutkan kalau yang namanya nasabah dan kreditur ini kan mereka carinya itu cari nyaman biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan sistem IT-nya ya bermasalah terus atau memang ada data yang bocor ya biasanya sih akan ada
istilahnya turunnya kepercayaan seperti itu. Gitu. Tapi ya nanti baru kita akan tahu di kuartal berikutnya seperti itu, atau di semester berikutnya seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya Mbak Esti. Kalau dari segi IT, ya memang kalau di perbankan itu, kalau di sini kita lihat bahwa belanja IT-nya memang sebenarnya cukup besar ya. Dari tahun ke tahun, bahkan dianggarkan tahun 2023 ini adalah 2 kali lipatnya 226 ini. Jadi memang sudah hampir lebih dari 500 miliar seperti itu. Jadi kalau sekarang kan masih bulan Mei, jadi kalau misalkan anggaran 500 miliar ada kemungkinan memang belum terserap semua seperti itu. Gitu. Jadi memang masih dalam proses. Jadi kalau misalkan sekarang ada upaya untuk proteksi sistem IT ya, bisa jadi bahwa anggarannya itu akan semakin kencang larinya seperti itu. Gitu. Karena memang kalau di IT, kalau di perbankan kan memang yang namanya sistem itu kan seperti investasi ya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau dari teman saya tuh kalau ada di bank tuh ya, itu dia pernah bercerita bahwa untuk pengadaan ATM itu aja itu bisa sampai 1 miliar per ATM seperti itu. Jadi itu jadi satu ATM itu kalau sebesar itu masih ATM yang paling jelek itu, mungkin ATM yang istilahnya termasuk jadul lah. Jadi kalau ada ATM yang touch screen yang bisa ditekan-tekan itu bisa lebih dari 1 M seperti itu. Jadi kalau kita hitung dengan biaya maintenance dan sebagainya, mungkin bisa lebih dari 1 miliar seperti itu. Jadi memang kalau di perbankan itu masalah IT itu memang agak susah dihindari sih seperti itu kalau sekarang ini. Jadi karena itu tadi nasabah itu kan biasanya mereka memerlukan kenyamanan seperti itu dan kepercayaan tentunya. Kalau industri perbankan kan ini ya Pak ya, bisnisnya kan core bisnis bank itu kan ini ya kepercayaan juga ya sebenarnya ya. Gitu. Saya mau nambahkan. Pak Firman. Oke, Pak, silakan. Di chatbox itu saya posting ulang link ke tulisan saya beberapa waktu yang lalu. Beberapa di antaranya masih relevan, atau secara umum masih relevan. Saya waktu itu nulis sebetulnya harapan Bank Syariah Indonesia, nyata atau fata morgana. Itu saya posting 5 Februari 2021. Berbagai media kan menyebut bahwa BSI ini pengen menjadi 10 besar bank syariah global. Nah, di tulisan itu saya posting ranking 10 besar bank syariah global. Nomor 1-nya itu adalah Dubai, nomor 1-nya adalah Al-Rajhi Bank dari Saudi. Bisa ditampilkan aja Pak untuk tulisannya. Oke, saya tampilkan. Iya. Saya tampilkan. Nah ini nomor 1-nya adalah Al-Rajhi Bank dari Saudi dengan aset waktu itu 111,3 miliar alias 1.565 triliun nilai tukar ketika itu. Kemudian yang kedua adalah ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah Dubai Islamic Bank. Asetnya adalah 9,9 miliar alias 570 aset USD 80 miliar itu berarti sekitar berapa itu? 800 sekitar 1.200-an triliun. Kemudian ranking berikutnya gede-gede. Yang paling buncit itu adalah CIMB Islamic Bank dari Malaysia. CIMB Islamic itu asetnya dalam dolar 26,1, dalam rupiah 367 triliun kurs ketika itu. Jadi kalau melihat ini, asetnya berapa sekarang Mbak Hasti? Posisi asetnya terakhir BSI berapa Mbak?
Halo Mbak Asti. Aset terakhir BSI berapa, Pak? Kalau ketika itu masih jauh, masih sekitar 200. Ini kalau waktu itu adalah 230, berapa itu? Jadi kalau Rp215 triliun. Jadi jauh sekali masih untuk dengan CIMB, karena di samping jauh, bank itu kan bisa disebut kalau kata Cak Gosi itu equity driven business. Jadi kalau mau tumbuh aset itu ekuitasnya harus naik karena dibatasi dengan aturan CAR itu, capital adequacy ratio, alias kebalikannya DER. Sehingga kalau melihat itu kita nggak terlalu optimis dengan BSI. Kenapa? Karena kemampuan, karena dia bagian dari merupakan anak perusahaannya Bank Mandiri dengan saham Bank Mandiri 51%. Kalau dia menambah ekuitas itu artinya right issue. Dengan posisi Bank Mandiri 51%, kalau dia right issue sudah bukan lagi anak perusahaan Bank Mandiri, pasti nggak diizinkan sama Bank Mandiri. Jadi dia pasti akan hanya tumbuh berdasarkan laba. Nah, kalau tumbuh berdasarkan laba, sementara si AIMB itu biasa tumbuhnya berdasarkan right issue, pertambahan aset dari menerbitkan saham baru, ya nggak akan terkejar. Itu sisi awal. Kemudian yang kedua, efek dari gangguan IT yang kemudian muncul ini adalah hacker dan sebagainya. Sampai ada yang posting di beberapa yang saya dapat di grup itu, ada posting katanya ini kami sudah mendapatkan 1,sekian tera data nasabah sekian juta, belasan juta nasabahnya BSI, siap kami jual. Kalau kita lihat itu, wah ini bisa isu menarik ini. Nah, tapi itu semua itu kan, ya kita nggak ngerti benar apa salah. Tinggal kita lebih percaya kepada, katakanlah misalnya itu pencuri gitu ya. Kita itu lebih percaya pada kata-katanya pencuri, apa lebih percaya pada kata-katanya yang dicuri. Yang dicuri Bank BSI. Kalau BSI mengatakan nggak ada masalah gitu ya. Nah, kita lebih percaya siapa. Tapi itu nanti akan ada indikatornya. Yang paling krusial itu adalah ras. Nah, saya tadi baca berita di ini Republika. Hari ini berita hari ini. Apakah terjadi ras di BSI karena serangan siber ini? Ternyata data-data ini yang diungkap di Republika ini menunjukkan tidak ras. Standar aja, malah cenderung naik. Misalnya diukur dari dana yang masuk dari nasabah berapa harian, yang keluar berapa, kemudian jumlah nasabah barunya harian berapa. Dari situ nggak ada tanda-tanda ras, dia standar aja. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kalau dari kacamata tidak ada ras itu sudah aman. Coba itu kan bisa dikatakan itu belum terkonfirmasi sampai dengan laporan keuangan. Nah, nanti kalau kita bicara laporan keuangan ya tunggu nanti ini karena bulan Mei, nunggu sampai akhir Juni, nanti mungkin laporannya Juli baru bisa kita baca. Tapi kan itu juga laporan triwulan, jadi neraca posisi ketika nanti akhir Juni, sehingga nanti nggak akan bisa terlihat dengan baik itu ada ras apa tidak. Nah, itu yang kalau berhubungan dengan gangguan siber ini. Saya kebetulan ada institusi yang saya pimpin, ACR itu pakai BSI. Hari ini bertransaksi aman-aman saja, nggak ada masalah. Dan juga tidak ada kehilangan saldo atau apa, nggak ada, sehingga sebenarnya aman. Sehingga mungkin ini memang bukan berita yang sudah sampai pada laporan keuangan, tapi kayaknya sih cenderung aman, nggak ada masalah. Saya lihat di kantor-kantornya BSI juga nggak ada tanda-tanda ras. Karena bahaya paling besar bank itu adalah ketika diras. Sebenarnya nggak diras ya aman aja. Apalagi tadi Mbak Asti sampaikan kinerjanya secara rasio-rasio ya, kinerja umum perbankan oke. Cuma kalau kita berharap menjadi bank yang 10 besar bank syariah itu kayaknya
itu bisa dikatakan mustahil. Karena yang dikejar lebih kencang larinya daripada yang ngejar. BSI ngejar, yang dikejar itu paling buntutnya adalah CIMB Malaysia, ya nggak mungkin. Malaysia ada dua, Maybank Islamic sama CIMB Islamic. Dua-duanya sangat ekspansif, jauh lebih ekspansif. Maybank sebagai induknya Maybank Islamic itu secara umur itu separuhnya Bank BRI, tapi secara aset 2 kalinya Bank BRI. Jadi Maybank itu umurnya sekitar 60 tahun, tapi asetnya sekitar 2.500-an triliun, sementara BRI itu umurnya 120 tahun, tapi asetnya separuhnya Maybank. Maka menurut saya nggak mungkin bisa ngejar. Jadi ngomong-ngomong Pak Menteri BUMN atau Pak Wakil Presiden yang mengatakan bahwa ini akan jadi 10 besar bank syariah global itu, kalau tidak ada perubahan pada kebijakan tentang right issue, kebijakan korporatisasi, itu omong kosong. Kecuali nanti ada perubahan. BSI diikhlaskan untuk menjadi fully corporatized company yang tidak ada pemegang saham mandiri. Tapi kayaknya kalau di Indonesia itu, apalagi di BUMN, kayaknya mustahil. Sepanjang belum ada perubahan mindset luar biasa dari masyarakat dan para pelaku dan para stakeholdernya politik, para anggota dewan dan sebagainya. Saya kira itu tambahan saya. Ada pertanyaan saya, Cak Firman? Ya, Pak. Monggo. Nun sewu. Maaf lahir batin dulu ya. Pasti Adi ini ya. Udah lama. Monggo, Nun sewu. Ini maaf, pengennya anak saya mau ikut training di Jogja telat. Pertanyaan saya ada hubungan juga tadi yang sampaikan Cak Iman. Itu saya baca di koran, Mbak, itu di berita Pak Erick Thohir kan rencananya mau menggabungkan Bank Syariah Indonesia dengan BTN ya, yang nantinya juga itu masuk dalam roadmap-nya yang 10 besar Bank Syariah ya. Itu, nah, terus ada berita terkait dengan kasus di IT-nya. Ini apakah ada hubungannya ya? Jadi ini satu bagian dari ujian untuk menjadi besar, atau ini bagian dari persaingan bank untuk bisa menjadi besar antara bank syariah dengan bank konvensional ya. Tentunya ini kok ada urutannya. Ini prediksi saya. Apakah benar seperti itu atau hanya sekedar kasus IT biasa? Saya mohon tanggapannya dari Kak Iman, Mbak Esti juga. Terima kasih. Di sini ada ini, Bung Agus Supriyanto, ini orang IT. Kemarin di Jakarta sempat diskusi tentang hal itu. Dia punya cerita yang bagus. Jadi namanya hacker nyerang bank itu hal biasa. Bukan hanya bank, webnya SNF aja diserang, itu biasa. Tinggal bagaimana berkomunikasi dengan para hacker itu, karena hacker itu pada dasarnya bisa menjadi pengaman juga, malah itu kata Cak Agus. Mungkin Pak Agus, Bung Agus bisa memberikan wawasannya dari kacamata para pelaku IT. Monggo, Agus Supriyanto. Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas suaranya ya? Jelas. Waalaikumsalam. Ya. Oke, makasih. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Iman waktu ada kelas korporatisasi di Jakarta. Jadi sebenarnya saya kan praktisi ya. Saya bukan orang bank, cuma saya salah satu vendor di perbankan gitu, Bank Mandiri, BNI, BRI gitu. Nah, kalau saya amati memang hacker nih masuk dalam satu ekosistem maturity perbankan gitu. Jadi di dunia black hat gitu istilahnya. Memang mereka ini selalu ngintip celah-celah yang ada di sistem perbankan. Nah, sistem perbankan itu pada umumnya adalah sistem tertutup. Jadi mereka dari proteksinya dari sisi
perangkat gitu ya. Cuma karena sekarang udah ada teknologi mobile, akhirnya mau nggak mau ada membuka kanal ke publik gitu. Nah, karena kanal publik ini pasti mereka mencoba untuk cari celah. Nah, biasanya begitu mereka dapatkan celah, mereka biasanya akan kontak ke bank, walaupun mereka anonim semua gitu. Nah, mereka biasa memberikan informasi bahwa di sistem kamu tuh ada celah ini. Nah, kemudian biasanya di bank itu direspon. Setelah direspon, mereka tutup celahnya. Nah, setelah ditutup, biasanya si perbankan itu minta yang tadi mencoba masuk itu untuk ngetes lagi. Nah, biasanya tesnya itu mereka dikasih semacam fee gitu untuk ngetes. Nah, itu namanya pen test atau stress test gitu. Nah, mereka ngasih report nanti di akhir, apakah masih ada lubang atau enggak. Jadi sebenarnya kalau kita komunikasinya baik dengan mereka dan kita cukup confidence gitu. Walaupun ada juga yang mereka ngasih informasi ternyata waktu dites nggak benar gitu. Jadi informasi dari para komunitas hacker ini setelah mereka diinfo di bank juga dites. Ini bukan, ini udah ketutup kok. Ini saya coba ternyata enggak. Tapi ada yang benar. Nah, yang benar itu biasanya yang diajak kolaborasi untuk bisa membuat maturity software-nya itu menjadi lebih baik. Nah, tapi kasus BSI ini saya nggak tahu persis kasusnya seperti apa, karena saya lihat terakhir, saya hanya akhir-akhir aja memperhatikan karena ternyata ini isunya ransomware gitu. Saya pikir isunya yang lain. Nah, ternyata yang dibuka itu sepertinya bukan sistem core banking-nya, tapi ada salah satu PC itu yang datanya bisa diambil. Data diambil itu sama seperti data komputernya pegawai bank yang ada di dalam, tapi bukan sistem core banking, artinya tabungannya gitu. Kalau kita lihat file-file yang mereka buka itu sebenarnya data MS Word atau data operasional yang berhasil diambil. Jadi dia sebenarnya masuknya ke sistem komputer personal atau komputer personal yang ada di dalam kantor, bukan sistem perbankannya. Itu sepanjang yang saya baca terakhir ya, saya nggak baca detail gitu. Jadi memang kalau dilihat dari itu akibatnya memang tidak terlalu fatal, cuman memang biasanya ada efek butterfly gitu. Jadi begitu ada yang ngasih tahu ada celah sedikit pun mereka panik. Nah, kepanikan itu yang bikin mungkin sistem mereka di shutdown sana sini untuk mencegah efek yang lebih besar. Makanya berhari-hari mereka main aman dimatikan dulu, walaupun itu impact-nya pasti kemana-mana gitu. Nah, itu dari saya gitu, Pak. Oke. Pandangannya. Nah, mungkin ada yang lain yang bisa tanggapi. Cuma memang saya nggak riset khusus, jadi hanya pandangan saya secara personal gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Itu cukup menggambarkan dari kacamata orang IT. Jadi itu ibaratnya begini. Kalau kita di fisik itu kita punya warung gitu. Di situ itu ada preman-preman yang ya dia itu punya kepentingan ekonomi lah, parkirnya atau apanya itu pengen dapat duit. Kalau kita menyikapinya salah itu malah kita dirugikan itu. Saya pernah diskusi dengan sebuah toko buku di Surabaya yang sangat terkenal dulu sekitar zaman-zaman saya kuliah. Namanya toko buku Ranus. Toko buku Ranus itu kan di depannya ada tempat parkir motor. Ya. Nah, di situ itu ada tukang-tukang parkir liar. Nah, dia bosnya itu suatu saat nggak ingin para pelanggannya itu dicas parkir liar begitu, maka dia larang itu preman-preman itu ngecas parkir liar. Padahal itu lahannya Uranus sendiri. Nah, begitu dilarang itu, ya mereka pergi, tapi akhirnya ada motor pelanggannya hilang 2, dia bilang. Habis itu udah biarin aja lah, suruh bayar nggak apa-apa.
Kadang-kadang memang kayak gitu itu ya bagian dari kehidupan perusahaan dan lingkungannya memang kayak begitu. Nah, maka disampaikan Pak Agus tadi menjadi gambaran tentang bagaimana menghandle IT ini tidak semata-mata kuat-kuatan kemampuan coding, tidak semata kuat-kuatan kemampuan protect keamanan security-nya IT, tapi juga tentang bagaimana berkomunikasi dengan mereka-mereka yang memang kerjaannya begitu. Nah, tapi kalau tadi digambarkan bahwa itu bukan sistem intinya, itu hanya datanya saja, saya kira ya mungkin yang disampaikan Pak Agus tadi bisa jadi betul. Jadi macetnya beberapa hari itu memang sengaja dimatikan karena untuk proteksi supaya nggak ada masalah lebih lanjut. Nah, tapi itu semuanya secara bisnis, kalau sepanjang tidak ada ras, ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya sudah, selesai gitu aja. Begitu kalau tambahan saya dari yang sampai. Mungkin ada teman-teman yang dari kalangan IT bisa beri tanggapan lagi mungkin. Monggo. Ya, baik. Keren tuh penjelasannya Pak Agus tadi ya. Sebenarnya hacker itu ya bisa dikontak. Tapi kenapa kok saat kasus Biorka kemarin nggak bisa ya? Ya. Ini ada pertanyaan di chatbox, Cak Firman. Ya. Pak Budi Setiawan ya bertanya. Assalamualaikum. Kenapa BSI memakai IT X BSM bukan BRI Syariah atau BNI Syariah yang katanya lebih baik dari BSM? Ya, gimana tuh Pak Iman? Ya, saya kira itu kalau logika paling dasarnya itu kan masalah krusial, itu pasti merupakan keputusan RUPS. Nah, dalam RUPS itu pemegang saham terbesarnya adalah Bank Mandiri. Ya, maka kemudian ya sudah, ya, itu akhirnya ya ikut sistemnya BSM karena memang pemegang saham pengendalinya. Saya kira kalau secara keputusan begitu. Tapi kalau secara teknis yang disampaikan tadi saya kurang tahu. Gitu. Ya. Ya kalau kita orang luar kan melihatnya ya itu keputusan direksi sudah bulat. Nggak tahu kalau itu mau pakai punyanya BSM atau Mandiri. Ya itu internal nggak bisa kita lihat. Ya baik, silakan yang lainnya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kaitannya dengan materi case kita malam hari ini atau di luar materi pun tidak apa-apa. Mungkin mau tanya bagaimana proses penerbitan saham di luar lantai bursa, mau bertanya untuk perbaikan sistem manajemen di perusahaannya, monggo. Karena memang kita forum kita ini untuk kalangan bisnis ya, jadi harapannya dengan kita diskusi begini ada bahan baru yang didapat dari para pelaku bisnis untuk keberlangsungan kinerja perusahaan masing-masing. Saya melanjutkan lagi apa yang disampaikan Pak Agus tadi, Cak Iman. Ya, monggo. Itu kalau dari yang disampaikan tadi kan terkait dengan malah sebenarnya hacker kan masuk dalam sistem dalam perbankan ya, artinya bisa menjadi partner untuk watchdog atau internal test ya. Jadi malah bagus sebenarnya ya. Secara teknis sebenarnya kalau ngelihat seperti ini malah fine-fine aja nggak ada. Tapi kepanikan yang ditimbulkan ini sebenarnya kenapa? Apakah menurut Cak Iman gimana analisanya kok sampai isu ramenya seperti itu dan apa
kalau orang awam yang nggak ngerti mungkin panik ya. Saya sendiri nasabahnya BSI, saya diam-diam aja dulu memang ini kenapa ini. Yang panik kan keluarga. Tapi saya pikir apakah iya sih? Nah, makanya saya diam-diam aja. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Agus Supriyanto malah lebih tenang gitu. Tapi isu yang di luar berkembang ini kan jadi rame, apa orang yang awam sekali mungkin jadi panik. Beberapa teman-teman juga nyoba di ATM gagal. Tapi ternyata sebenarnya kalau mendengar cerita tadi kan kayak sebenarnya biasa. Nah, kepanikan yang ditimbulkan ini sebenarnya menurut analisa Cak Iman seperti apa nih? Kenapa seperti itu ya? Makasih. Ya, itu menarik itu. Kepanikannya itu sendiri. Tapi panik itu kan relatif. Relatif. Tanda utamanya adalah ras. Ada ras apa tidak? Sepanjang nggak ada ras, Ya, nggak sebenarnya ada ya. ras ya. Kalau nggak ada ras ya aman-aman saja. Ya, cuma mungkin ada yang mengatakan panik, ada yang mengatakan bingung. Nah, tanda utamanya ras. Nggak ada ras berarti aman. Nah, tadi kalau informasi dari Republika tadi, yang saya baca dari Republika nggak ada ras. Pernyataan direksi juga nggak ada ras. Kalau kita lihat lewat kan, saya akan beberapa lewat di kantornya Bank BSM juga nggak ada kelihatan BSI tidak ada kelihatan ada antrian yang mencolok gitu untuk ngambil duit atau untuk melakukan transaksi. Jadi kayaknya memang tidak ada ras. Sehingga sebenarnya itu ya aman-aman saja sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau itu menjadi isu di media sosial, nah ini perang ini, kalau itu perang medsos, kayak pilpres itu kan perang medsos kuat-kuatan. Mungkin BSI nggak siap itu ketika diserang oleh netizen yang budiman untuk menghandle masalah itu. Kayaknya nggak siap, sehingga muncul kesan seperti itu. Netizen yang budiman ini ya. Terima kasih. Bagus juga tulisannya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Iman. Terima kasih. Pak Setiadi. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya atau mungkin pendapat atau expert dari ahli IT, monggo. Ya Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali bahwa kita masih ada kelas di Jogja ya untuk besok tanggal 20 dan 21 Mei. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat silakan nanti bisa mendaftar melalui saya. Atau ada kawan kita juga yang lain dengan Mas Agung gitu ya. Besok materinya terkait dengan korporatisasi dan juga CEO. Ya. Loh, itu bukannya sejak kemarin ya, Cak Firman? Iya, sejak hari 8 tanggal 18. 19. Ya, mau ikut anak saya tapi waduh telat ya. Yang besok masih ada Pak. Besok masih ya. Materi inti ya, tanggal 20 kelas korporatisasi itu yang benar-benar materi inti kita di situ. Kalau mau nanti kontak saya. Oke, nanti saya kontak. Terima kasih. Oke, siap. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 ya. Itu artinya saya harus mohon izin pamit diri ya. Besok kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya BSK 36 ya, materi nanti kita sampaikan di grup. Dan saya terima kasih Bapak dan Ibu malam hari ini, dan juga ikuti terus materi konten-konten kita di grup korporatisasi baik itu Telegram maupun grup WA. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian kata dan materi yang kami sajikan kurang berkenan. Baik, saya tutup, saya pamit undur diri, saya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Setiadi dan lain-lain semuanya. Terima kasih Pak Iman.
Ya, sami-sami. Terima kasih untuk semuanya.